Sahabat yang dicintai Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan peringatan tentang dahsyatnya fitnah bagi umat Islam di akhir zaman. Ditandai dengan serangkaian perang dan kekacauan hingga datangnya fitnah Dajjal. Namun dahsyatnya Dajjal belum bisa menandingi fitnah makhluk yang satu ini. Makhluk terkuat di atas bumi yang bahkan manusia sekaliber nabi tidak sanggup menghalaunya. Ya, dialah Ya'juj dan Ma'juj. Siapakah sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj? Sahabat yang dicintai Allah, salah satu tanda akhir zaman adalah keluarnya kaum yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Kaum ini suka membunuh dan membuat kerusakan di muka bumi. Kehadiran mereka telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu pertanda kiamat besar. Jika makhluk kuat ini berkeliaran di muka bumi, tak seorang pun bisa menghentikan kejahatannya. Orang soleh, bahkan Nabi Isa alaihissalam tidak akan mampu mengalahkannya. Kaum ini dikurung di suatu tempat oleh seorang raja yang soleh dan suka mengembara, bernama Zulkarnain. Ciri-ciri tempatnya adalah lembah yang diapit oleh dua gunung besar. Berita tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 96-97. Hingga apabila dibukakan dinding Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi dan telah dekatlah datangnya janji yang benar atau hari berbangkit, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami. Sesungguhnya kami dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim." Qalu ya Dzulqarnain, kata mereka, wahai Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Sungguhnya Ya'juj dan Ma'juj melakukan kerusakan di atas muka bumi. Mufsidun ini datang dalam isim fa'il mufsidun. Afsada mufsid bisa artinya mereka sedang melakukan kerusakan atau mereka akan melakukan kerusakan. Allah bisa, apakah mereka sudah mendengar atau mereka sudah menduga ini kaum beringasnya, rusaknya akan melakukan kerusakan, akan bunuh kami, sehingga mereka mengeluh kepada Dzulqarnain. Dan mereka mengeluh kepada Dzulqarnain. Maka mereka berkata, "Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda?" Maukah kami berikan kepada engkau suatu pembayaran agar engkau membangun penghalang sehingga mereka tidak bisa menembus ke daerah kami? Di manakah daerah ini? Kalau kita baca buku-buku tafsir, sebagian menyebutkan ini di Armenia dan Azerbaijan. Di mana itu Armenia, Azerbaijan? Di Rusia. Di bumi kan? Ada yang mengatakan di Turki. Ini buku-buku tafsir. Allah alam. Sebagian ulama zaman sekarang yang mengatakan di Georgia, Sampai ada katanya satu kaum dahulu dikenal zaman-zaman dahulu dikenal suatu suku namanya Gog Magog. Katanya itulah Ya'juj dan Ma'juj. Sebagian ahli tafsir mengatakan Ya'juj Ma'juj ada yang Mongol. Orang Mongol ya. Kan dilihat dari sifat-sifat ya, sifat-sifat yang Rasulullah sebutkan dalam hadis-hadis tentang Ya'juj Ma'juj mirip seperti orang Mongol. Intinya Allah alam bisawab, inilah dua umat Ya'juj dan Ma'juj, dua umat, dua suku, kabilah besar yang mereka benar-benar melakukan kerusakan sehingga orang-orang tersebut minta kepada Dzulqarnain agar dibangunkan sad, penghalang.
Banyak orang berspekulasi tentang sosok Ya'jud dan Ma'jud. Apakah mereka bangsa alien atau sebangsa jin? Karena kemampuan mereka di atas rata-rata kemampuan manusia biasa. Begitu pula kebengisan mereka terhadap manusia lainnya, layaknya makhluk yang tidak memiliki perasaan dan hati nurani. Namun Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan asal-usul Ya'jud dan Ma'jud ini justru berasal dari keturunan manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Tepatnya keturunan dari anak Nabi Nuh alaihissalam, yaitu Yafits bin Nuh alaihissalam. Meski mereka berasal dari keturunan manusia, namun memiliki sifat khas yang berbeda dari manusia biasanya. Hal ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Ya'jud dan Ma'jud dari keturunan Adam, dan sesungguhnya jika mereka diutus kepada manusia, niscaya akan merusak kehidupan mereka, dan tidaklah salah seorang dari mereka mati kecuali meninggalkan 1000 keturunan atau lebih. Ciri utama Ya'jud dan Ma'jud adalah punya sifat rusak, lebar, dan datar mukanya, tidak fasih berbicara. Jumlah mereka pun sangat besar, sehingga ketika turun dari gunung, laksana air bah yang mengalir. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "Kalian mengatakan tidak ada musuh, padahal kalian akan terus memerangi musuh sampai datangnya Ya'jud dan Ma'jud. Lebar mukanya, kecil sipit matanya, dan ada warna putih di rambut atas. Mereka mengalir dari tempat-tempat yang tinggi, seakan wajah mereka seperti perisai." Hadis riwayat Ahmad. Ya'jud dan Ma'jud sudah ada saat ini dan terus beranak pinak. Jumlahnya yang banyak telah digariskan Allah kelak akan menjadi penghuni neraka, seperti yang diriwayatkan dalam hadis Al-Bukhari dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman kepada Adam alaihissalam, "Keluarkanlah rombongan penghuni neraka." Adam bertanya, "Berapakah jumlah rombongan penghuni neraka?" Allah menjawab, "Untuk setiap 1000 orang ada 999. Lalu para sahabat Rasulullah SAW bertanya, "Siapakah di antara kami yang termasuk satu orang itu?" Nabi menjawab, "Bergembiralah, sesungguhnya satu orang dari kalian dan 1000 orang dari Ya'jud dan Ma'jud." Menurut Ibnu Anwar, namun atas kehendak Allah, keesokan harinya lubang kecil itu telah tertutup kembali seperti sedia kala. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa dinding Ya'jud dan Ma'jud dibangun di antara daerah Kaukasus, antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Wilayah ini ada di perbatasan Azerbaijan dan Armenia yang penuh pegunungan tinggi dan lembah yang curam. Kawasan ini disebut sebagai Ngarai Darial. Lembah ini seolah-olah diapit oleh dinding yang tinggi, menjadi salah satu bukti kemungkinan keberadaan dinding Ya'jud dan Ma'jud. Tempat itu pun tercantum dalam peta-peta Islam dan Rusia. Apa kata Dzulkarnain? Qala ma makkani fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwah. Dia mengatakan, apa yang telah Allah berikan kekuasaan kepadaku lebih baik. Dan Nabi Dzulkarnain mengatakan, aku tidak butuh dengan pemberian kalian. Seorang penguasa sebisa mungkin kalau tidak butuh kepada harta rakyatnya jangan diambil. Sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Ya. Makanya Dzulkarnain menolak pemberian tersebut. Dan dia mengatakan, apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik. Tetapi fa'inuni, tapi bantulah aku. Bantulah aku. Dan ini kata sebagian ulama, ini metode yang baik kalau kita menghadapi permasalahan suatu keluarga atau permasalahan masyarakat, biarkan mereka juga ikut kerja menghadapi permasalahan tersebut. Karena sebagian
misalnya sebagian kepala atau sebagian, sudah ente duduk aja manis, saya yang apa? Menghadapi masalah ini. Enggak. Biar mereka juga ikut kerja. Mereka juga ikut kerja. Kita pun demikian kalau ada misalnya dalam lingkungan keluarga, lingkup kecil di rumah tangga keluarga, anak kita punya masalah, jangan kita bilang tenang, bapak yang ngurus. Kita berusaha dia juga ikut dalam urusan tersebut. Kamu bantu bapak ya. Sehingga dia tidak sekedar nonton, dia ikut juga merasakan kesulitan tersebut dan dia merasa punya andil juga dalam memecahkan permasalahan tersebut. Maka Dzulkarnain tidak mengatakan kalian tunggu, saya anak buah yang akan jalankan semua, tidak. Kata Dzulkarnain, fa'ainuni biquwwah. Tolonglah aku untuk memecahkan permasalahan ini. Aj'al bainakum wa bainahum radma. Aku akan buatkan dinding antara kalian dengan mereka. Mulailah Dzulkarnain membuat dinding penghalang. Kata Dzulkarnain, atuni zubarul hadid. Datangkanlah kepadaku potongan-potongan besi. Untuk apa? Untuk disusun di antara dua gunung. Gunung ini saya tidak tahu gunung di mana. Ada yang mengatakan di Armenia, di Azerbaijan, gunung batu tinggi, entah berapa ratus meter tingginya, apakah sampai kilo ya gunung tersebut. Kalau hanya 100 meter saya rasa Ya'juj Ma'juj bisa naik loncat ya. Ini mungkin gunung yang sangat tinggi, entah di mana ya. Tetapi kemudian Dzulkarnain suruh kumpulkan besi untuk disusun, potongan-potongan besi. Karena besi mungkin bongkahan-bongkahan kecil disusun, tinggi entah berapa tinggi gunung tersebut di antara dua bukit gunung disusun. Ini pekerjaan di zaman tersebut, pekerjaan zaman sekarang aja berat, apalagi zaman apa? Dahulu ya. Kemudian disusunlah besi-besi tersebut. Kalau Dzulkarnain tidak mengatakan ambil batu, kita susun batu, karena Dzulkarnain tahu Ya'juj Ma'juj ini bukan sembarangan manusia. Kalau sekedar batu mereka bisa apa? Tembus. Ya. Dzulkarnain tidak mengatakan ambil kayu kita tutup. Percuma. Akan bisa ditembus oleh siapa? Ya'juj Ma'juj. Tidak ada jalan lain, harus pakai besi. Maka diambillah potongan-potongan besi, entah dari mana besinya. Makanya dia mengatakan di daerah tertentu, karena daerah sekitar situ banyak besi, dan itu sangat memungkinkan Dzulkarnain untuk membuat bendungan atau dinding tersebut. Intinya lokasinya kita nggak tahu di mana. Maka dikumpulkanlah besi yang banyak. Bayangkan kalau seandainya gunung tersebut 1 kilo. Berapa besi yang harus ditumpuk. Setelah ditumpuk besi-besi tersebut, ya, kata Dzulkarnain, qalan fukhu, nyalakan api untuk bakar besi tersebut. Dibakar sampai besi tersebut merah, hatta idza ja'alahu naran. Sampai besi tersebut menjadi merah dan ikut menyala. Ikut apa? Menyala. Berarti ini teknologi di zaman tersebut canggih juga berarti kan. Antum bayangkan, antum susun besi 1 kilo, untuk bakar besi tersebut, pakai apa bakarnya? Sampai besi tersebut bisa menjadi nyala juga, ikut nyala. Ya. Hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrik alaihi kitra. Kalau sudah merah menyala, datangkanlah kepadaku kitra. Kitra adalah, kata mereka, tembaga yang sudah meleleh seperti air. Kemudian dituangkan di atas tumpukan besi yang sudah menyala menjadi api. Ini pun gimana cara nuangkan? Saya pikir, gimana caranya Dzulkarnain dulu bikin? Untuk menjadikan tembaga menjadi meleleh itu pun butuh kegiatan yang luar biasa. Kemudian untuk menumpahkan di atas itu gimana caranya? Untuk mendekati besi yang sangat panas itu gimana caranya? Bagaimana cara menuangkan tembaga yang sudah melebur tadi di atas besi tadi? Ini pun semuanya susah kita pikirkan gimana caranya. Ya. Tapi itu dilakukan oleh Dzulkarnain. Sebagian ada yang mengatakan kalau tembaga sudah dicampur dengan besi menjadi logam yang sangat apa? Yang sangat kuat. Itu sudah teknologi sudah ada di zaman Dzulkarnain. Tentunya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ilmu diajarkan oleh Allah kepada Dzulkarnain. Akhirnya kata Dzulkarnain, atuni ufruk alaihi kitra. Datangkan tembaga tersebut, saya akan tuangkan seperti dituang dan diceret, ya, sehingga dituangkan di atas besi yang sedang menyala merah tersebut, maka bergabunglah antara besi dengan tembaga tersebut jadi logam yang sangat kuat. Kata Allah Subhanahu wa taala, famasta'u ayyadharuhu. Akhirnya Ya'juj Ma'juj sampai sana enggak bisa, dia enggak bisa manjat itu apa? Enggak bisa manjat sat tersebut saking tingginya. Wa mastata'u lahu naqaba, dan mereka tidak mampu untuk menggali atau melobangi sat tersebut.
Kehadiran Ya'juj dan Ma'juj merupakan ujian keimanan bagi manusia, yaitu ujian untuk mempercayai ketepatan yang bersifat gaib yang datangnya dari firman Allah Subhanahu wa taala. Cerita tentang kaum tersebut juga supaya kita dapat mengambil hikmahnya bahwa seberapa dahsyatnya kekuatan yang dimiliki manusia, tentu tiada yang lebih dahsyat dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun diminta untuk bersandar pada kekuatan Allah saja atas segala permasalahan dunia yang kita alami, meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik penolong dan pelindung.